Salam BBB, berbagi bersama berkembang. Saya Budi Wibowo, founder dari komunitas berbagi bersama berkembang BBB Indonesia. Mohon maaf nih pada para pemirsa, setelah lebih dari 1 tahun, saya baru ada waktu untuk melanjutkan serial dari sukses hidup sehari-hari dengan 50 taktik negosiasi. Mungkin bagi para pemirsa yang sudah mengikuti pada episode 3, saya sudah menyampaikan taktik negosiasi jangan terlalu cepat setuju. Kemudian episode 4, saya sudah menjelaskan tentang taktik negosiasi terkejut. Kemudian episode 5, saya telah menjelaskan tentang taktik setujui dulu, baru ubahlah. Episode ke-6, saya telah menjelaskan tentang taktik tidak tertarik. Dan yang terakhir, sekitar setahun yang lalu saya telah memberikan pada episode 7 taktik memberikan pilihan paksa. Yang belum melihat video-video tersebut, silahkan ikuti video-video yang lalu dari channel YouTube BBB Indonesia. Nah, kali ini saya akan memberikan taktik, yaitu pada episode 8 ini taktik ada tawaran yang lebih baik, yang dalam bahasa Inggrisnya itu sering disebutkan dengan taktik better offer. Better offer. Apa itu taktik better offer? Sebenarnya taktik ini, Bapak Ibu sekalian, para hadirin, para pemirsa, sudah sangat sering ya digunakan di masyarakat. Ya, ini taktik ini bukan taktik yang asing di masyarakat. Taktik negosiasi ini pada dasarnya adalah mengatakan bahwa ada pihak lain yang telah memberikan tawaran yang lebih baik daripada tawaran yang diberikan lawan negosiasi Anda pada saat ini. Misalkan, contohnya kita sering ya mendengar ya seorang ibu di toko gitu membeli sesuatu di toko mengatakan, oh di toko lain harganya lebih murah loh daripada di toko ini. Nah, ini adalah salah satu contoh taktik better offer atau memberikan tawaran atau ada tawaran yang lebih baik. Contoh lain, para pemirsa, sering sekali kita melihat seorang makelar ya, jual beli kendaraan, misalkan sepeda motor, sering berkata bahwa ada calon pembelinya bahwa sudah ada orang lain yang sudah menawar dengan harga yang lebih tinggi daripada calon pembeli yang dihadapi saat ini. Sudah ada loh yang nawar katakanlah 10 juta. Ini ya dengan taktik itu dengan harapan pembeli yang calon pembeli tersebut memberikan tawaran yang lebih atau di atas 10 juta. Jadi pada dasarnya sebenarnya taktik ini adalah taktik yang sudah umum ya, sudah umum di masyarakat. Tapi kenapa ini saya bahas, para pemirsa? Karena saya sering melihat di masyarakat taktik ini dilakukan secara apa ya, secara serampangan dengan cara yang tidak tepat sehingga bisa dikatakan tidak memberikan manfaat. Bahkan kalau kita tidak berhati-hati dalam menyusun kalimat dalam menggunakan taktik tersebut, yaitu taktik better offer tadi, bisa saja taktik tersebut akan gagal bahkan menjadi bumerang ya, bahkan balik ke kita, nyerang kita. Nah, itulah makanya dalam menggunakan taktik yang menyatakan ada pihak lain yang memberikan penawaran yang lebih baik itu kita harus betul-betul sangat hati-hati sehingga tidak menjadi bumerang. Contoh yang menjadi bumerang misalkan begini. Ada seorang yang pergi mau beli di suatu toko. Wah, dia bilang gini, harganya kok mahal ya? Kemarin saya beli di toko X, toko lainnya harganya lebih murah. Nah, ini kalau penjualnya mungkin dalam kondisi yang kurang baik, emosinya dia akan berkata aja loh, kenapa bapak atau kenapa ibu, kenapa anda kok nggak beli di toko X tadi? Kenapa kok beli di sini? Ya. Jadi hal ini bisa menjadi bumerang bagi kita dan tujuan negosiasi kita malah menjadi kurang berhasil ya. Jadi sekali lagi dalam memberikan taktik better offer ini harus dengan kalimat yang tepat dan juga yang paling penting juga ekspresi wajah yang benar ya. Yang benar artinya kita harus berbicara dengan wajar karena yang kita katakan itu bukan sesuatu yang bohong gitu.
bahwa memang benar ada pihak lain yang mengatakan atau yang telah memberikan penawaran atau yang akan memberikan penawaran lebih baik dari yang ditawarkan pihak lawan bicara kita. Selain intonasi atau ekspresi bicara, Anda juga kelihatan sungguh-sungguh dan juga kalimatnya harus lancar. Nah, itu bisa menunjang keberhasilan penggunaan taktik better offer tersebut. Taktik ini cukup efektif para pemirsa. Karena taktik ini kalau memang kita lakukan dengan benar akan bisa menimbulkan kepercayaan diri pada kita, pada Anda, sehingga Anda bisa menekan lawan bicara atau lawan negosiasi Anda untuk memberikan tawaran yang lebih baik bagi Anda. Memang sebenarnya cukup efektif. Tetapi saya sendiri dalam kehidupan sehari-hari sering melakukan modifikasi ya taktik better offer ini ya, tawaran lebih baik ini dengan cara mengatakan bukan dengan cara mengatakan bahwa ada tawaran yang lebih baik, tapi saya lebih sering saya gunakan adalah dengan cara mengancam secara halus ya. Kalau saya tidak bisa mendapatkan penawaran yang lebih baik di sini, saya akan mencari pembanding di tempat lain. Biasanya ini yang saya gunakan. Ini sebenarnya modifikasi dari water offer ya. Saya tidak mengatakan sudah ada tawaran yang lebih baik, tapi saya mengatakan ya ini ancaman secara halus. Kalau di sini, di tempat ini saya tidak mendapatkan tawaran yang lebih baik, tidak dapat diskon yang baik misalkan, saya akan mencari pembanding atau mencari harga lain di tempat lain. Nah ini taktik ini yang sering saya gunakan, misalkan ya, saya mengatakan, tolong dong saya diberi harga yang terbaik. Saya sebenarnya tidak ingin membandingkan dengan toko lain. Tapi kalau harganya tetap seperti ini nggak bisa turun, ya saya terpaksa akan ke toko lain. Nah, pengalaman saya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, para pemirsa, dengan menggunakan kalimat seperti ini cukup efektif para pemirsa. Sehingga umumnya dengan kalimat semacam ini, biasanya para penjual itu akan betul-betul memberikan harga terbaik atau best price, karena mereka tidak ingin saya pindah ke toko lain. Jadi ini sebenarnya saya sering melakukan itu, sebenarnya saya nggak ingin pindah ke tempat toko lain, karena toko lain terlalu jauh dan sebagainya. Tapi saya dengan menggunakan kalimat ini, saya ingin menekan mereka agar betul-betul memberikan harga yang terbaik untuk saya. Dan ini sering saya lakukan dan alhamdulillah cukup efektif selama ini dalam pengalaman saya. Jadi para pemirsa bisa uh, meniru atau mengatakan seperti hal yang saya sampaikan di sini. Nah sekarang terakhir, tadi saya sudah sampaikan bagaimana kalau kita menggunakan taktik better offer tadi ada tawarannya berkali-kali. Tapi sekarang kebalikannya, bagaimana jika lawan Anda menggunakan taktik tersebut ya? Jadi kita misalkan menjual barang, terus pembeli kita mengatakan, oh ada penjual lain yang lebih murah loh harganya. Nah, ini sering ya kita sebagai penjual akan menghadapi hal itu. Makanya dalam kasus seperti ini, para pemirsa, ada kemungkinan ya berdasarkan pengalaman saya, lawan itu hanya menggertak saja ya, karena menginginkan kita memberikan harga diskon ya, bahwa tidak ada ya tawaran lebih baik. Nah, oleh karena itu apa yang bisa kita lakukan dan itu sering saya lakukan juga, ya buatlah pertanyaan ya kepada calon pembeli itu dengan sopan ya untuk mengecek kebenarannya. Enggak sih yang ada penawaran yang lebih baik. Dan memang setelah dari tanya jawab tersebut kan ternyata memang benar ya ada pihak lain yang memberikan tawaran yang lebih baik dari tawaran yang kita berikan, maka Anda punya dua pilihan. Pertama, memberikan penawaran yang baik atau menurunkan harga ya, kalau ini harga jual beli harga. Tapi itu pun kalau masih memungkinkan. Artinya Anda masih punya margin keuntungan, tapi kalau Anda rugi ya hal ini nggak bisa Anda lakukan. Jadi dua pilihan tadi, Anda turunkan harga atau tetap Anda bertahan dengan harga Anda. Dan Anda mempersilahkan buyer-nya, calon pembeli tadi untuk memilih supplier lain. Ya, silahkan kalau memang Bapak menganggap harga kami masih terlalu mahal, Pak, mohon maaf ya. Ini sudah harga yang terbaik, sudah bisa kami berikan. Nah, ini contohnya, contoh bagaimana cara kita kalau menghadapi lawan yang menggunakan taktik better offer atau ada tawaran yang lebih baik.
Nah, baik, para pemirsa, inilah penjelasan singkat saya tentang taktik better offer, tawaran yang lebih baik tadi. Ikutilah serial negosiasi episode berikutnya ya, episode 9. Insya Allah saya akan menjelaskan tentang taktik yang saya beri istilah, yaitu taktik membuat tawaran pembuka yang semaksimal mungkin ya, tawaran pembuka yang setinggi mungkin. Nah, ini taktik berikutnya akan saya sampaikan pada episode 9. Oke, jika ada pertanyaan silakan ya komen dalam uh, YouTube ini, YouTube Berbagi Bersama Berkembang Indonesia. Bagi pemirsa yang baru bergabung ke channel ini silahkan lihat berbagai video pembelajaran lainnya ya. Tolong diinformasikan juga keberadaan channel Gudang Ilmunya para UKM ini kepada para UKM lainnya, kepada para bisnis pemula, agar semakin banyak yang bisa belajar memperoleh manfaat pada channel berbagi ilmu ini. Salam BBB, berbagi bersama berkembang.